Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'alimna wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat keimanan, nikmat taufik, nikmat kesehatan, serta nikmat kemudahan untuk senantiasa mempelajari warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita supaya berakhlak mulia, untuk mengajarkan kepada kita syariat yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para bapak, ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, apabila pada pertemuan yang lalu kita dalam kajian ini, yaitu kitab Tarbiyatul Abna, pendidikan anak, telah memahami bersama bahwasanya hidayah taufik itu hanya milik prioritas Allah Subhanahu wa taala, hak khusus dari Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun tidak memiliki hak tersebut. Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada paman beliau Abu Thalib. Nabi Ibrahim tidak bisa mengajak ayah beliau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak mampu mengajak anaknya serta istrinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ada sebagian para nabi yang mana meskipun ia tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dari kedua orang tuanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ia hidayah, taufik, bahkan kenabian. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir yang membuat patung, beliau alaihissalam imam tauhid yang mengajak seseorang, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa alaihissalam yang diburu-buru oleh Fir'aun sejak bayi, kemudian dilarutkan oleh ibunya di sungai dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dididik Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam yang mana waktu kecil dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijadikan budak, dijual, kemudian dimasukkan penjara, ya. Akan tetapi dengan begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan yang ia hadapi, beliau Nabi Yusuf alaihissalam masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat kenabian. Ya. Maka apabila kita yakini bahwasanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai orang tua berusaha memintahkan hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Jadi doa dengan sejujur-jujurnya, dengan segiat-giatnya kepada Allah, meminta kepada Allah supaya anak kita mendapatkan hidayah. Meskipun anak kita itu masih kecil, atau bahkan anak kita sudah besar, atau mungkin anak kita sudah punya cucu misalnya, ya tetap kita mintakan hidayah kepada Allah. Oleh karena itu di sini Al-Musannifu rahimahullah rahmatan wasi'atan membawakan bab doa Allah Subhanahu wa taala bi salahi dzurriyyah. Bab berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, kesolehan keluarga dan keturunan kita. Beliau mengatakan, fa idza alimta hadza wa iqanta bi anna al-muhtadiya man hadahullah. Apabila kalian mengetahui dan yakin bahwasanya orang yang mendapatkan petunjuk itu hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal mahfudha man hafidhahullah. Dan bahwasanya orang yang terjaga itu adalah hanya orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alaika idzan an tatawajjaha bid-du'a. Maka kewajiban kalian, kewajiban kita semua adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Sa'ilallaha subhanahu wa ta'ala an yusliha laka fi dzurriyyatika, dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperbaiki untuk engkau keluarga kalian. Wa an yubarik laka fihim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada engkau di dalam keluargamu. Wa yahfadhahum minal makruhi wasu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua keluargamu dari perkara-perkara yang dibenci atau musibah dan kejelekan. Wa ya'simuhum min syayatinil insi wal jinni, dan supaya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga mereka dari setan-setan, baik dari kalangan manusia maupun dari bangsa jin. Jadi setan yang senantiasa memberi was-was kepada kita maupun ke anak keturunan kita itu tidak hanya dari kalangan bangsa jin saja. Bahkan setan dalam bentuk manusia itu juga ada. Jadi mengajak seseorang untuk berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak wujud-wujudnya. Baik di masyarakat kita,
tempat tinggal kita maupun tempat sekolah anak-anak kita, itu ada yang senantiasa memberi was-was kepada anak-anak kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita untuk senantiasa menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Oleh karena itu apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Wa hakadza kana ahlul fadli wassalah yaf'alun. Nah, ini yang penting nih, Pak. Dan begitulah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para nabi, orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, orang-orang siddiqin, itu dakwah mereka, termasuk acara mereka, rutinitas mereka, itu senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan perbaikan kepada keluarga mereka. Terus niku amalannya yang soleh. Terus para nabi, para sahabat, para siddiqin, itu mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak keturunan mereka dijaga oleh Allah. Maka di sini para rawuh musannifu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala datang surat Al-Furqan. Niki sudah ma'ruf semuanya tentang doa ini, akan tetapi kita jelaskan mimbabi lazimil faidah. Jadi surat Al-Furqan ayat 74. Faibatur Rahman, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur Rahman, wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna. Jadi hamba-hamba Rahman yang makna mereka tersebut mensifati, memiliki sifat-sifat sebagai hamba yang soleh. Di antara perbuatan mereka adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus Al-Imam Tabari menjelaskan tentang ayat tersebut, doa tersebut, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina man ya'mal bi ta'atika. Ya Allah, tolong berikan kepada kami dari pasangan-pasangan kami maupun dari anak keturunan kami. Ya, bukan mesti anak langsung kan, nggak kan? Dari anak keturunan kami. Berikan apa? Man ya'mal bi ta'atika. Siapa saja yang mau melakukan ketaatan kepada Engkau. Fataqarrabi a'yununa, maka dengan mereka tersebut itu melakukan ketaatan kepada Engkau, mata kita menjadi sejuk. Taqarra di sini itu disebabkan karena sesuatu yang dingin. Jadi mata kita jadi dingin, mata kita jadi sejuk. Fid dunya, di dunia. Biru'yatihi muti'ina laka, dengan cara kami melihat mereka melakukan ketaatan kepada Engkau. Terus para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita masih hidup kita bisa melihat mereka melakukan ketaatan. Kan kadang-kadang enten anak itu sudah sadar, jadi sadar ketika kita sudah meninggalkan katanya. Nah ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup, kita bisa menikmati anak-anak kita bisa bermunajat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, seragam ngaji nih, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih hidup. Jadi ketika kita masih hidup, kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menyaksikan anak-anak kita, istri-istri kita melakukan ketaatan.
Ketika kita masih hidup, kita menyaksikan istri-istri kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan diri kita ketika kita itu sedang bekerja. Wayai capek-capek dari pekerjaan, ya. Kadang-kadang tidurnya lelap, waktu jam 3 ngelilir, sayup-sayup, mendengar istri kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang capeknya. Hilang. Ketika kita capek-capek dari bekerja, mikirin utang yang enggak rampung-rampung, tiba-tiba kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada gitu, di samping kita berdoa, ya Allah, berikan bapak saya kemudahannya utang. Semangat. Jadi ini adalah kasih doa tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikanlah kami itu pandangan yang sejuk dengan melihat keluarga kita melakukan ketaatan sedangkan kita masih dalam keadaan hidup. Kemudian dan masukkanlah kami dengan mereka di dalam surga di akhirat. Jadi ketika kita hidup, kita melihat pemandangan yang bisa menenangkan mata kita, menyejukkan mata kita. Ketika kita mati, kita dikumpulkan dengan mereka di akhiratnya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama tafsir, bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, man ya'mal bi ta'atika fatahassana ta'atuhu. Jadikanlah sebagian anak-anak kita atau pasangan-pasangan kita, mereka melakukan ketaatan kepadamu dan mereka ketaatannya itu bagus. Fataqarra bihim a'yununa fid dunya wal akhirah, sehingga mata kita tersebut sejuk baik di dunia maupun di akhirat. Ini orang-orang soleh terdahulu bahkan dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi yang mengatakan, laisa syai'un aqarra li 'ainil mu'min min an yara zawjatahu wa waladahu yuti'una Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan seorang mukmin, yang lebih menyejukkan bagi pandangan seorang mukmin di dunia ini dibandingkan ia melihat pasangannya, istri-istrinya, melihat anak-anaknya itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan selain melebihi dari hal tersebut. Saelek-elek tiang, jadi sak jelek-jeleknya orang, apabila dia itu melihat istrinya itu sabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niku senang, meskipun kadang-kadang orang tersebut itu bukan termasuk orang soleh. Ini muttafaqun alaih ini. Muttafaqun alaih, kecuali orang-orang yang fitrahnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo jenengan tingali, jenengan tanggeti orang yang paling jelek sak Surabaya. Enten senop nggih. Jenengan tindak datang penjara menika pados yang sing paling mursal, paling elek kelakuane. Coba tanya, Mas, sampean seneng enggak apabila anak sampean itu datang sholat jamaah, nunggu qomat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan ya. Boten boten seneng. Dan muttafaq. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya doa itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan pandangan yang sejuk disebabkan ketaatan yang dilakukan oleh keluarga kita, baik pasangan kita maupun anak-anak kita. Jadi kalau seorang istri ya mesti senang apabila suaminya tadi itu
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut taat kepada Allah. Napa malih salam tempel itu senang. Tambah senang ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-musannifu rahimahullahu rahmatan wasi'atan membawakan doa Nabi Zakaria di dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala menukilkan doa Nabi Zakaria, fa inni khiftu mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, saya itu takut ya Allah, keluarga saya, paman-paman saya, keponakan-keponakan saya itu gak bisa jaga agama ini. Jadi Nabi Zakaria ketika beliau tersebut itu usianya 120 tahun, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau usianya 120 tahun, melihat lingkungannya tersebut boten enten sing pantes dados penerus ya. Dados sing temen-temen ngurusi agama iki mboten enten. Entah niku paman-pamane, keluargane. Sehingga Nabi Zakaria niku sedih ya. Sedih sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hunalika da'a Zakaria rabba, maka di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dzurriyyah, keluarga yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa. Ini surat Al-Imran ayat 38. Adapun dalam surah Al-Maryam tadi, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, ketika saudara-saudara saya itu enggak ada yang bisa menjaga agama ini, saya khawatir apabila saya itu meninggal, mereka tidak bisa mengajak orang-orang untuk beribadah kepadamu. Mereka tersebut itu mengubah agama yang kau turunkan ini. Maka dari itu fahabli min ladunka waliya, maka tolong anugerahkan kepada saya ya Allah seorang wali, jadi seorang anak yang menjadi penerus saya. Terus para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki Nabi Zakaria umurnya kita baru 120 tahun. Istri nih 98 tahun. Semangat berdoa 120 tahun ngoten, istri 98 tahun niku semangat doa. Doanya untuk apa? Supaya diberikan keturunan, yang keturunan tadi itu bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjaga, memuliakan Baitul Maqdis. Jaga orang-orang Bani Israel supaya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut Nabi Zakaria. Terus Nabi Zakaria niku kepengin keturunane mboten krana napa? Perkara dunia. Ya Allah, saya itu enggak punya keturunan, sungkan ya Allah, mboten. Sing dipikirkan oleh Nabi Zakaria tersebut, ya Allah, enggak ada penerus saya yang bisa menjaga umat ini. Niki Nabi Zakaria. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waja'alhu rabba radiyah. Yang mana keturunan itu tersebut ya Allah yang bisa mewarisi saya, mewarisi ilmu saya, mewarisi kenabian saya, mewarisi dakwah saya, jaga orang-orang Bani Israel ini supaya tetap taat kepada Engkau. Min ali Yaqub, baik
menjaga warisan dari Ali Yakub, keluarga Yakub, waj'alhu rabbu radiyyan, dan jadikanlah dia tersebut itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang surat Al-Imran wau 38, Allah Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus Imam As-Sa'di, Nabi Zakaria itu semangat apa? Berdoa. Kenapa? Karena memikirkan umat orang. Cuma supe nopo bahwasanya piyambak ini kok sampun sepuh. Jadi 120 tahun. Istrine 98 tahun. Nah, ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, nah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten wahyu turun, Nabi Zakaria tersebut bakal mendapatkan keturunan. Apakah Nabi Zakaria percaya? Dipercaya. Wong jenenge mukjizat kan maksudnya. Cuman bingung. Ya pripun ya? Bagaimana? Saya sudah umur 120 tahun, istri saya sudah 98 tahun. Jadi bingung Nabi Zakaria. Ini kira-kira nanti saya dapat keturunan bagaimana caranya ya? Apakah saya dan istri saya itu nanti diberikan mudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke usia 30 40 atau malih semangat kan ya. Ini 120 dikatakan oleh para ulama tafsir 120 itu ya wis males kan katanya. Wis linu kabeh kan iki bahasa surah linu kabeh wis males. Asal berarti dugur ya. Wis males ya. Jadi ibaratnya apa? Keinginan terhadap wanita sama berkurang. Masa iya sih? Kalau seandainya memiliki hasad kepada wanita, pun boten titis malih kan kan. Jadi bingung, apakah saya itu diberikan kembali ke masa muda, istri saya juga masa muda, kan istrinya juga kan akhir. Yang pertama akhir niku nggih boten saged melahirkan mandul. Di sisi lain juga menopause. Ya sudah usianya sudah lanjut ya. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi Zakaria bingung, apakah saya dikembalikan menjadi muda lagi? Dijelaskan oleh ulama tafsir, ataukah saya mendapatkan keturunan dari wanita selain istri saya tadi? Jadi bingung. Di sisi lain, setan itu memberi was-was orang. Jadi jangan disangka setan tersebut itu tidak memberi was-was kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah di Masjidil Aqsa tersebut, ketika mendengarkan ilham suara dari malaikat Jibril bahwasanya beliau akan mendapatkan anak, dan itu setan itu memberi was-was Nabi Zakaria. Suara itu bukan dari malaikat Jibril, itu loh dari setan, was-was itu ya. Setan itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang males sholat, dia apa? Ya dihalang-halangi untuk sholat, nggak usah sholat. Kalau ada orang yang sudah sholat, sampai lo sholat lo ria, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu kan setan memberi was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu pula yang terjadi kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu berdoa meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabahi oleh Allah, dia beri was-was setan sehingga bingung. Gimana caranya? Akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 40 tadi, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, dari mana saya mendapatkan keturunan? Wa qad balaghani al-kibar, saya itu sudah tua.
wa mraati akhir, dan istri saya itu sudah tua juga dan juga menopause. Di sisi lain juga mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Subhanallah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Maka yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Terus yang usia 120 kemudian istrinya umur 98, apabila diberikan ayat seperti itu, kadzalika yaf'alullahu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan sesuai apa yang dikehendaki bilanya. Tenang. Maka di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut, jangan sampai kita putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Jadi kalau anak itu belum dapat hidayah, tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, saya itu sudah nyekolahkan anak saya di SDIT, kalau sore juga halaqah, tak pondokkan pondok yang paling mahal, tidak kerasa Ustaz. Malah masuk SMA umum, kemudian ikut-ikutan teman-temannya yang lain, sehingga sudah nggak mau sholat jamaah, sudah nggak mau sholatnya sudah bolong-bolong, bingung saya. Qala kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Maka yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anak kita itu sudah menikah misalnya, Ustaz sudah menikah Ustaz, bukan tanggung jawab saya lagi Ustaz. Enggak. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala melakukan setiap apa yang dikehendakinya. Jadi jangan sampai kita putus asa. Jadi doakan anak kita terus menerus ya. Meskipun anak kita tadi itu nggak kerasa di pondok, yang mudah-mudahan yang mendapatkan hidayah dari cara yang lain. Meskipun anak kita itu sudah dewasa, sudah di usia kerja, angel tuturane misalnya, tetap doakan. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa kita. Ini kan was-was dari setan. Sebagaimana was-was setan kepada Nabi Zakaria kan bilang, "Wes anakku lho, gak ngarawet hidayah aja." Wes sudah pergaulannya itu dengan teman-temannya yang luar biasa, sudah mapan, gajinya lebih tinggi dari gaji sampean misalnya, malah sulit tuturannya kan. Ini was-was dari setan. Jadi setan itu membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten enten perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kenyataan para rawi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada anak-anak teman-teman tersebut itu sudah bapaknya itu sudah mengeluh, saya nggak bisa nuturi anak saya Ustaz. Pasrah Ustaz. Banyak itu. Jadi anaknya nggak kerasa, pindah sana nggak kerasa, pindah sana nggak kerasa, pasrah wis sakarepe. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang diminta itu kan nanti apa? Usaha kita. Yang ditanya oleh Allah itu usaha kita, bukan hasil kita. Jadi yang ditanya oleh Allah nanti itu apa usaha kita supaya anak kita mendapatkan hidayah, berjalan di atas siratal mustaqim, kan itu kan.
Adapun kalau kita sudah maksimal, sudah mengarahkan, diajak ngaji, diarahkan ke TPA, dicarikan teman-teman yang baik, kok ternyata memang belum mendapatkan hidayah, kita doakan terus menerus sampai akhir hayat kita, kok ternyata belum dapat hidayah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setan berusaha masuk di dalam bab ini. Atau mungkin ketika kita mengajak orang tua kita, mengajak saudara-saudara kita misalnya, kita mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika kita menjelaskan, Ustaz Ustaz sampaikan Ustaz sesuai dengan kajian sampean Ustaz, hadisnya komplit, tak sebut nomor hadisnya. Gak percaya Ustaz, gak dalam menerima Ustaz. Doakan, kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini faedah yang bisa diambil dari doanya Nabi Zakaria tersebut itu, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa nggih ngoten para rawuh. Boten namung sekedar pemanis di bibir. Monggo adab-adab doa kepada Allah niku dipelajari. Bagaimana doa tersebut itu diterima oleh Allah niku dipelajari. Bagaimana doa tersebut itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala niku sami dijelaskan oleh Ustaz Fadlan Fahamsan. Jadi doa dengan apa? Keyakinan. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah engkau dalam keadaan yakin bahwasanya doamu itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya doa tersebut itu senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yastajil, selama hamba tersebut itu enggak terburu-buru di dalam berdoa. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa ya Rasulullah? Laqad da'atullah falam yustajab fatarakat doa. Saya itu sudah berdoa kepada Allah 1 tahun sudah berdoa, enggak ada hasilnya Ustaz. Waliyadzubillah. Enggak paham tentang hakikat doa. Saya tuh sudah berdoa Ustaz, supaya anak saya itu dapat hidayah 1 tahun setengah Ustaz. Dihitung setengahnya. 1 tahun setengah Ustaz. Saya berdoa, capek berdoa Ustaz. Anak saya masih gitu-gitu saja, membuat sesek Ustaz. Gak paham tentang hakikat doa. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala engkau senantiasa dalam keadaan yakin doamu itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yaqbalu da'watan min qalbin laghin aw min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai atau enggak paham terhadap apa yang doakan. Terus bibirnya minta anak yang soleh, lesannya minta apa? Minta yang lainnya misalnya, ya nggak nyambung kan. Jadi oleh karena itu doa itu dihayati. Jadi minta anak soleh ya Allah, perbaiki anak saya ya Allah. Hatinya juga begitu. Mungkasirul qalbu, hatinya tersebut itu seakan-akan pecah, mengharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Terus menerus 1 tahun belum diijabahi, 2 tahun belum diijabahi sesuai dengan keinginan kita ya. 5 tahun juga belum diijabahi. Niku nggih, sampun saya tanya. Gara-gara anak kita tersebut yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah munajat sendiri, munajat kepada Allah itu sendiri adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tetap berdoa. Doakan anak kita. Nah, ini yang pertama, faedah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria niku ingin minta keturunan itu bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah. Jadi kepengin duwe anak, kepengin duwe keturunan niku mboten krana khawatir dipaido teman-teman nih. Oh, sampai gak pinter nikah 10 tahun kok gak titis misalnya. Atau mungkin yang perempuan sampean itu loh, gak pinter nikah yamin ini kayak pedes majir ae. Tanya kan kadang-kadang niku orang niku nggih napa nggih mulute sakarepe piyambak pedes majir. Nah niku kita mendapatkan meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tujuan dunia, supaya kita disebut orang sebagai orang yang sehat, tidak cacat. Lebih dari itu, supaya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga agama ini dengan keturunan kita. Niku cita-citai Nabi Zakaria. Dan juga yang dicita-citakan oleh istrinya Imran. Jadi istrinya Imran tersebut itu juga memiliki cita-cita seperti itu. Dan kebetulan juga istrinya Nabi Zakaria niku saudarane istrine Imran. Terus ibu Maria niku tasik saudara kandung kali istrine Nabi Zakaria. Ya. Dijelaskan di sini bahwasanya istrinya Nabi Zakaria tersebut itu bernama Ilsa. Nah, Ilsa bintu Qafudah ya. Sedangkan istrinya Imran itu bernama Hannah bintu Qafudah ya. Ini kok saudara. Subhanallah para rawuh ya. Nabi Zakaria niku nggih yang saleh. Keluarga Imran niku nggih yang saleh. Cuma memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keterlambatan untuk mendapatkan keturunan. Kemudian juga istri Imran yang bernama Hannah itu betul-betul menginginkan punya anak yang mana anak itu laki-laki. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa merawat Masjidil Aqsa, melanjutkan keimamahannya, ngurus Masjid Aqsa. Subhanallah, cita-citanya tinggi. Sehingga ketika Hamnah ibnu Qafudah niku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang perempuan, maka beliau tersebut itu nggih rodok gelo ngoten. Qala rabbi inni wada'tuha untha. Dados datang surat Al-Imran ayat 36 punika Allah Subhanahu wa taala ngendika falamma wada'atha, maka tatkala istrinya Imran tadi itu melahirkan anaknya, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah ternyata saya melahirkan anak perempuan, wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui apa yang saya lahirkan, walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah anak laki-laki tersebut
itu seperti anak perempuan. Yang mana sebelumnya istrinya Imran itu bernadar kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrarah. Ya Allah, saya itu sampun nadar. Saya itu sudah nadar, sudah berjanji kalau nanti anak saya nanti itu laki-laki muharrarah, dia tersebut itu akan berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Jadi menjadi pelayan Masjidil Aqsa, ngeramut Masjidil Aqsa, belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Fataqabbal minni, maka tolong jenengan tampi doaku kula. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ternyata perempuan. Sehingga meskipun beliau melahirkan perempuan yang bernama Maryam, akan tetapi Maryam tersebut menjadi seorang wanita yang solehah, yang senantiasa menjaga dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu ruangan di ruangan Masjidil Aqsa. Dados para rawuh keluargane Imran, keluargane Nabi Zakaria itu meminta keturunan kepada Allah supaya anak keturunan mereka tersebut kelak itu menjadi orang-orang yang menjaga agama, mendakwakan agama, supaya manusia masyarakat pada waktu itu berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki mulia. Rabbana hab lana, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang baik. Mulia, cita-citanya tinggi. Jadi monggo lolan panjenengan sedanten senantiasa mencita-citakan. Kalau enggak keturunan kita pas, nggih mudah-mudahan cucu kita. Kalau enggak cucu kita pas, mudah-mudahan cicit kita yang rambut masjid niki mangke, Islamic Center niki mangke, yang membesarkan. Mustahil, mboten mustahil. Sing penting sampun kita niatkan, sudah kita usahakan. Kok ternyata bleset, niku insya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmahnya. Jadi kita mencita-citakan, memiliki cita-cita tinggi untuk anak kita, itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menjelaskan qasduhu laisa lidunya, bahwasanya tujuan Nabi Zakaria memiliki anak itu bukan untuk tujuan dunia. Innama limaslahatid din, akan tetapi untuk kemaslahatan agama. Wal khaufi min dayaihi, dan khawatir apabila dia tidak melahirkan anak laki-laki, agama tersebut itu tidak dijaga. Terus para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita yang tinggi di dalam mendidik anak dan memperoleh keturunan. Kemudian para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kita itu diijabahi, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah niku cek sampun kersa niku mboten enten perkara yang mustahil. Kan ngoten. Jadi meskipun umurnya sampun sepuh, istri mungkin sudah pun aras-arasan melahirkan lagi misalnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saumpami bapak umurnya sampun 60 tahun, istrinya sampun pinten Pak? 10 tahun. Cek 50 kok nggih terlalu berat misalnya. 45 lah nggih. 45 ini kan biasanya tiang istri kan sampun napa? Nggih, sampun
cek anjuran kesehatan biasanya pun di warning, Pak niki sudah umur sekian ibunya, sudah rawan Pak. Kok istri kula umur 35 mawon, Pak niki boten anu to Pak, boten apa niku di boten kabeh di seluruh Pak, boten Bu Bidan iki sampun gak ada gagasan lho Pak, tapi tasik kepingin. Terus awalnya niku istri kula di napa? Bu steril Bu, akhirnya kula SMS. Ngapunten Bu Bidan, kula tasik kepingin gak ada keturunan. Oh ngoten Pak, tapi niki sampun rawan lho Pak Ibu Pak usia 35. Nggih niki sampun konsultasi kali dokter anu Pak, dokter apa niku? Dokter kandungan. Oh nggih pun nek ngoten sampun dimusyawarahkan nggih pun. Terus usia 35 sudah di napa? Diwarni. Niki sudah usia rawan. Apa malih 45 mau kan ngoten kan? Ini sudah rawan misalnya. Maka di sini kalau memang istri sudah demikian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah istri tersebut itu diberi kekuatan. Enten rejang kula niku istrine 47. Kita sih sakit lahiran tuh. Cuman nggih kadang-kadang memang vonis dunia kesehatan niku nggih rawan. Cuman wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi selama itu dikontrol dengan baik, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten enten penghalang bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melahirkan keturunan langsung dari kita, mungkin cucu kita. Jadi tetap berdoa. Kemudian nggak ada yang mustahil, semuanya serba ada kemungkinan. Nabi Zakaria 120, istrine 98. Kalau di Surabaya sekarang di cekakaan yang Surabaya ini diberikan mukjizat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-musannifu rahimahullah membawakan doanipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Allah, jadikanlah kami, saya dan anak saya muslimain, orang muslim yang menyerah kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan juga jadikanlah dari keturunan kita umat yang menyerahkan dirinya kepada Engkau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan oleh ulama tafsir, Nabi Ibrahim niku sampun nabi, anake nggih nabi, angsal mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita sih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya keduanya itu dijadikan sebagai orang yang muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah. Padahal kan nggih napa? Ujiane Nabi Ibrahim ini kan nggih luar biasa, Pak. Nah, doa ini setelah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dados ujian bagaimana Nabi Ibrahim itu dereng gada-gadai keturunan, belum punya anak. Saat mantune punya keturunan, diperintahkan untuk ditinggalkan di Mekah. Saat mantune niku Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sing ngono lho, Nabi Ibrahim tasik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang nopo Nabi Ibrahim maksudnya. Terus ujiane niku mboten entek-entekan. Akan tapi apa? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai dua orang yang menyerahkan dirinya kepada Engkau Subhanahu. Jelaskan oleh ulama tafsir bahwasanya Nabi Ibrahim punika
niku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat fil Islam. Meminta kepada Allah keistiqomahan, keteguhan di dalam Islam. Niki Imam Tauhid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Artinya apa? Nabi Ibrahim sangat khawatir sekali apabila setan tersebut itu nanti memberi waswas dirinya, juga memberi waswas kepada anaknya, sehingga salah satu atau kedua di antara mereka itu keluar dari siratal mustaqim. Saking khawatir. Artinya pun para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita itu senantiasa berdoa. Jadi meskipun kita itu sudah berada di lingkungan yang teman-temannya sudah ngaji, satu dengan yang lain sudah mendukung, tetap meminta hidayah kepada Allah. Meskipun anak kita itu sudah masuk ke pesantren yang paling top misalnya, nomor 1 misalnya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anak kita itu sudah kerasan di pesantren, rajin sinaune, hafalane lancar, tetap doakan supaya mereka mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita tetap berdoa kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membolak-balikan hati para nabi. Jadi banyak sekali kan. Jadi anak-anak yang masuk pesantren tiba-tiba boten purun balik ke pesantren. Anak-anak yang hafal Al-Qur'an pulang ke rumah wis hafal ini boten karu-karuan malih. Banyak sekali. Boten namung setunggal cerita, kali cerita, beribu-ribu cerita. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun beliau seorang nabi tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sabar, keistiqomahan di dalam hidayah. Bisa jadi seperti yang dikisahkan oleh Al-Imam Dzahabi, seorang ahlu sunnah kemudian menikahi seorang wanita yang khawarij, langsung jadi khawarij. Hidayah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala thaatik. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita, istri-istri kita. Jadi yang mana kadang-kadang istri tersebut itu awal-awal taat, kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perekonomian agak seret sedikit sekali ya. Ya, serati kata ini bahaya. Sedikit sekali serati. Kadang-kadang istri sudah mulai uring-uringan misalnya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tetap kita berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Terus Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah rahmatan wasi'atan, waja'alna muslimaini, jadikanlah kami dua orang yang menyerahkan dirinya kepada Engkau, dan jadikanlah khadiina li taatika, yang tunduk terhadap ketaatan kepadamu, la nusyriku ma'aka fi taatik, dan kita tidak menyekutukan Engkau di dalam ketaatan kepada Engkau suatu apapun, siwaka selain Engkau, wa fi ibadati ghairika, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan untuk beribadah kepada Engkau sampai akhir hayat kita ya. Nah, para rawuh doa ya. Terus boten enten kata terlambat. Jadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yazil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa tersebut para rawuh niku memiliki manfaat. Untuk apa?
untuk mengubah sesuatu yang telah terjadi. Wa mimma lam yanzil, dan untuk mengubah sesuatu yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang terjadi niku bisa diangkat oleh Allah dengan doa. Sesuatu yang seakan-akan mustahil terjadi, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mboten mustahil. Jadi doa itu bermanfaat untuk perkara-perkara yang sudah terjadi. Saumpami kula lan panjenengan sedanten sakit, berdoa kepada Allah. Dengan doa tersebut penyakitnya diangkat oleh Allah. Atau anak kita yang sudah sulit untuk kita kendalikan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan anak kita kembali. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Jadi doa itu bermanfaat terhadap takdir yang sudah terjadi. Juga bisa mengubah takdir yang belum terjadi. Pun ada nih. Ini mau ayat tadi. Buat anda sih, giling lah. Dados para rawuh para jamaah ingkang dimulaken dening Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendika ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Doa itu bermanfaat terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi. Jadi musibah bala niku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena doa. Dan doa tersebut itu pula mimma lam yanzil, bermanfaat untuk perkara-perkara yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka wajib bagi engkau wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa kepada Allah. Di sisi lain Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku berdoa, la yaruddul qadaru illa du'a. Doa tersebut itu takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Artinya pun para ulama dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan dan ulama-ulama lainnya. Ada sebagian takdir itu muqayyadun bid-du'a. Terus enten sebagian takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku terikat dengan doa. Contoh misalnya, si fulan itu kalau berdoa anaknya 5, kalau nggak berdoa ya anaknya 1 saja. Si fulan itu kalau berdoa rezekinya segini, kalau nggak berdoa ya segini. Si fulan itu kalau berdoa istrinya si fulan misalnya, kalau nggak berdoa si fulan fulan bahaya. Istrinya si fulan, kalau berdoa nambah si fulananya misalnya. Ya muqayyad. Jadi takdir niku sebagian takdir niku muqayyad bid-du'a. Jadi terikat dengan doa. Sebagaimana sebagian takdir tersebut itu terikat dengan usaha. Sehingga di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Doa untuk kemaslahatan kita semuanya, baik dunia maupun akhirat.
Dan Al-Imam Ibnu Qayyim pun jelaskan bahwasanya di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa beliau membuat bab ad-du'a min aqwal asbab, bahwasanya doa tersebut itu merupakan sebab yang paling kuat untuk menggapai cita-cita. Monggo dados niki sebagai kaidah bahwasanya doa itu adalah sebab yang paling kuat. Terus bila menawa sebab untuk menggapai cita-cita niku enten usaha, enten biaya, enten lintu-lintune, maka sebab yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk terjadinya cita-cita, terwujudnya cita-cita, terjadinya sebuah takdir niku doa. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita tersebut itu diberikan hidayah dan kesolehan oleh Allah. Meskipun kita itu belum punya anak. Di sisi lain, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita tersebut itu mendapatkan hidayah meskipun di usia tua. Jadi orang berdoa tersebut itu sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa itu pula sebagai wasilah cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila Umar bin Khattab punika nate ngendika, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya itu enggak kepikiran nanti doa saya itu diijabahi oleh Allah atau tidak ya. Bal hammat doa, akan tetapi saya kepikiran apakah saya itu diberikan oleh Allah taufik untuk berdoa ketika menghadapi permasalahan-permasalahan. Terus mboten kepikiran doane mangke niku diijabahi napa mboten, akan tetapi yang menjadi kepikirane Umar niku apakah Umar ibnu Khattab kali tiang-tiang mukmin ketika di dalam peperangan diberikan oleh Allah taufik untuk mengangkat kedua tangannya ketika menghadapi permasalahan melawan musuh jumlah 200.000, kemudian kaum muslimin itu jumlahnya 30.000 misalnya. Apakah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kedua tangannya? Kenapa? Karena setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila doanya itu betul-betul memenuhi kriteria adab-adab doa, nggih. Kemudian syarat-syarat doa niku diijabahi ya nggih. Tidak ada penghalang doa itu untuk dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan. Mboten enten menghalangi. Pasti diijabahi oleh Allah terus umatnya. Terus Al-Imam Ibnu Qayyim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Apabila hamba-hambaku itu bertanya tentang saya, katakanlah saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya itu pasti mengijabahi orang yang berdoa apabila mereka itu berdoa. Terus Umar mboten kepikiran pasti diijabahi. Sing jadi kepikiran Umar itu apakah orang-orang mukmin piyambake niku diberikan taufik oleh Allah napa mboten? Nah, begitu pula lagi kita ketika menghadapi masalah keluarga, masalah dengan anak-anak kita, istri memiliki masalah juga. Apakah ketika kita itu menghadapi masalah niku kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah? Kan boten setiap orang niku diberikan taufik. Jadi enten yang niku diuji oleh Allah dengan musibah malah nopo gak karu-karuan. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik ketika menghadapi permasalahan,
ia ingat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak seperti Ummu Salamah kan, suaminya meninggal, dia ingat, oh, Rasulullah pernah bilang kalau saya mendapatkan musibah, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu, kan gitu kan. Tidaklah seorang mukmin ketika diberikan musibah kemudian mengucapkan hal tersebut kecuali diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini enggak sembarangan orang. Enggak sembarangan. Jadi meskipun kadang-kalanya seseorang itu ngaji sampun ngertos misalnya, sudah ngerti, oh doanya itu seperti ini kan gitu. Akan tetapi ketika kejadian hari H, apakah dia mendapatkan taufik dari Allah atau tidak? Belum tentu ya. Oleh karena itu apa? Perlunya kita itu apa? Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya apa? Ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menemukan jawaban dari permasalahan tadi. Ketika kita menghadapi permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar niku mboten kepikiran nanti doanya diijabahi oleh Allah napa mboten. Sing dadi kepikiran Umar punika, apakah orang mukmin itu ketika mendapatkan musibah mendapatkan taufik untuk berdoa atau tidak. Nah, begitu pula ketika kita mendidik anak kita. Jadi mendidik anak kita niku mboten namung sekedar apa? Sekedar ngaraken TPA, ngantar ke sekolah, mboten. Juga berdoa. Jadi doa itu adalah sebab yang paling besar terwujudnya cita-cita seorang mukmin. Oleh karena itu, termasuk amalan-amalan orang soleh itu memperbanyak doa kepada Allah. Di sisi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya anak yang soleh. Nah, ini kan sakderenge diberikan anak. Jadi Nabi Ibrahim sampun sepuh, istri ini sampun sepuh, maka berdoa kepada Allah supaya diberikan anak keturunan. Wa yaqulu aidan, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan keluargaku. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang menegakkan salat. Terus menegakkan salat niku boten namung ngadeg lajeng salat. Akan tetapi apa? Lebih dari itu, bagaimana caranya kita itu memperhatikan rukun-rukun salat? Bagaimana kita memperhatikan kewajiban-kewajiban salat? Bagaimana kita tumakninah di dalam salat kita sehingga salat kita tersebut itu betul-betul terrealisasi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi doa ini penting para Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa menegakkan salat. Ya, bisa jadi kita sulit khusyuk di dalam salat kita. Meskipun salatnya panjang, ngantuk. Kadang-kadang itu tarawih panjang, ngantuk. Kenapa? Karena kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang meminta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai orang yang menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Terus seakan-akan salat itu namun sekedar menggugurkan kewajiban. Gesai, cuma tasik kurang. Nah,
Ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya beliau dijadikan orang yang betul-betul menegakkan sholat dan juga keluarganya. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya anak budal asnam dari beribadah menyembah kepada berhala. Subhanallah. Jadi meskipun beliau nabi, meskipun beliau tersebut itu yang menghancurkan patung-patung, tetap berdoa. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sing menghancurkan patung kan Nabi Ibrahim. Tetap berdoa supaya beliaunya dan anak keturunannya tidak menyembah berhala. Ya seperti tadi, hati itu berubah-ubah ikhwan. Jadi kisahnya orang Bani Israel yang dengan keimanannya ketika melihat pohon yang disembah oleh masyarakat, disembah karena gironya, kecemburuan agama, dia itu membawa kapak untuk merobohkan pohon yang disembah tadi. Akhirnya apa? Akhirnya penunggu pohon tersebut itu muncul. Terjadi perkelahian, gelut. Nah, ahli ibadah tadi di dalam perkelahian melawan setan tersebut itu menang. Cuman angkatnya dipateni, setannya kalah. Wah ini kok capek saya. Mau merobohkan pohon nggak bisa. Besok aja, pegel saya. Besok lagi datang ingin merobohkan pohon karena kecemburuannya terhadap agama. Tukaran lagi sama setan. Berkelahi, menang, kecapean, nanti aja. Hari ketiga setannya gudoh. Sampai tuh menang terus ya. Wis gak usah tukaran. Gak usah merobohkan pohon tadi. Setiap pagi sampean bisa melihat uang di bawah bantal sampean. Sehari, ya dapat uang, bisa buat belanja. 2 hari lagi, ya dapat uang. 3 hari, nggak ada uang, berangkat lagi ya. Berangkat lagi, ingin menghancurkan pohon, bertarung lagi dengan setan, kalah. Akhirnya ahli ibadah tadi tanya, sekarang kok saya kalah ya? Iya, yang pertama engkau ingin menghancurkan pohon ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya kalah. Nah sekarang engkau ingin merobohkan pohon ini karena kepingin uang, makanya engkau kalah. Kemudian ahli ibadah tadi itu dibunuh oleh setan tadi. Jadi keistiqomahan. Setan itu sangat panjang futuhatnya untuk menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah diri saya dan jauhkanlah anak saya, anak keturunan saya untuk beribadah dari berhala atau kepada berhala. Yang terakhir para da'u juga doa orang-orang yang sudah memasuki umur 40 tahun. Nah niki sedanten nggih. Kula dereng 40 tahun kula niki. Dereng mlebet nggih. Orang yang memasuki 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat untuk bersyukur atas nikmat-Mu. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tua kami. Wa an a'malas salihah, dan berikanlah kepada kami untuk beramal saleh tardahu yang Kau meridhoinya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki saya di dalam keturunan saya. Jadi orang yang sudah 40 tahun lebih muda lebih baik lagi kan gitu kan. Jadi cuman orang-orang yang sudah 40 tahun sudah merasakan asam manisnya kehidupan lebih mudah sadar.
lebih mudah sadar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keluarga kita. Jadi nggak ada yang bisa memperbaiki keluarga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya bisa sekedar berusaha semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan yang sedikit tersebut bisa bermanfaat. Apabila ada perkara-perkara yang belum paham bisa ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Monggo. Apa sampun nggih? Nih kuatir sing gonceng ngantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Monggo. Ini terkait yang dengan sampaikan tadi mengenai doa bisa mengubah takdir. Nggih. Baik buruk maupun yang baik. Nah, yang ada di sini terkait dengan riwayat Muslim nomor hadis 2188 mengenai penjelasan Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya penyakit ain bisa mendahului takdir. Nah, ini penjelasannya atau mengkompromikannya gimana? Ya, barakallahu fiik. Terus hadis ya napa tentang ain ini? Tentang riwayat ain bisa Nggih. Nggih, dados para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana tadi, doa kok bisa mengubah takdir. Juga ain kok mendahului takdir. Maka di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut itu takdir niku para rawuh ada yang berkaitan dengan sebab ya doa. Jadi dijelaskan oleh para ulama tersebut juga kibar Hayatu Syekh bin Baz dan lain-lainnya bahwasanya ada sebagian takdir tersebut itu terikat dengan doa. Terikat dengan doa. Jadi kalau tidak melakukan ini apabila tidak berdoa maka akan terjadi. Apabila berdoa tidak akan terjadi. Maka begitu pula dengan ain. Jadi ain tersebut itu bimasabati doa. Sebagaimana dengan halnya doa. Jadi ada takdir tersebut itu yang terikat dengan ain. Ini si fulan ini apabila tidak berdoa terkena ainnya ini. Terkena ainnya ini. Jadi ada takdir itu yang terikat dengan ain. Jadi ada fulan itu yang memang itu suka menimpakan penyakit ain. Jadi dengkinya keterlaluan atau mungkin dia itu lesanya enggak terjaga untuk mendoakan kebaikan. Sehingga apabila si fulan tadi itu melihat nikmat orang lain, niku kita disunahkan apa para? Yubarik. Jadi kalau kita melihat nikmat orang lain, barakallahu fi. Ini kan doa kan. Jadi kalau dia itu tidak berdoa mendoakan kebaikan keberkahan tadi, maka ain bisa menimpa orang tadi. Cuman kalau dia berdoa, entah dia itu yang melihat takjub itu berdoa atau yang terkena ain tadi itu juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak terjadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana ain tersebut itu bisa mendahului takdir, itu ada kaitannya dengan doa tadi. Jadi ada sebagian takdir itu yang berkaitan dengan doa, sebagaimana takdir itu berkaitan dengan ain. Jadi intinya bagaimana? Intinya bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang menimpahkan ain kepada diri kita. Atau kalau kita melihat sesuatu dengan takjub, kita mendoakan keberkahan untuk orang tadi, supaya orang tadi tidak terkena ain kita. Maka dari itu kalau mendapatkan nikmat niku kula lan panjenengan sedanten kedah hati-hati ya.
Jangan suka memposting nikmat-nikmat yang ada di media sosial. Semua ditunjukkan misalnya. Ini nggak tahu nanti orang itu ada yang mendoakan keberkahan untuk keluarga kita, ada orang yang tidak mendoakan keberkahan, atau bahkan ada orang yang hasad dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ustaz, ini termasuk babi nikmati rabbika fahadits, tahadduts bin nikmah. Gak apa-apa, cuman jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah dari ain. Kan al-ainu haqqun, ain itu benar, ya. Ain itu benar. Oke, wallahu taala bisawab. Monggo. Maksudnya ini ada jualannya itu kalau juga daging atau ayam. Oke. Dia belinya itu hidup. Kemudian setelah beberapa hari ayamnya ini menikmati. Oke. Kan saya kalau di buang jajan ada orang yang mau ambil untuk pakan ternak. Gimana hasil jualannya ini? Gimana? Haram apa halal? Bangkai. Oke. Dados para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan juga tsamanahu, harganya. Nah, terus di sini disiasati bagaimana di sini kan nyatanya. Disiasati bagaimana? Jadi yang jelas mayat tadi itu haram. Ya, mayat itu haram. Haram untuk siapa? Untuk manusia. Ya, dimakan untuk manusia haram. Apakah haram untuk hewan? Ya, hewan bukan mukallaf kan. Jadi hewan tidak mukallaf. Jadi mayat itu boleh dimakan oleh hewan. Cuma yang jadi iskal di sini adalah bagaimana akadnya, ya, jual belinya. Apakah dikasihkan saja? Ya. Apakah sebagai ganti transportnya, atau apakah di sini wis iki aku loh apa jenenge di sini saya bawa dari sana satu itu segini misalnya ya. Wis saya rugi. Jadi ini akadnya apa? Akadnya bukan jual beli barangnya tadi. Jadi lebih identik kepada jasa, ya, jasanya tadi. Jasa ngangkutnya atau jasa apa? Jadi itu. Jadi dikembalikan ke jasa. Jadi jasa itu berbeda dengan harga barang kan. Jadi harga barang kan bisa naik bisa turun. Kalau jasa kan selama jaraknya sama kan tetap kan, kecuali ada hal-hal yang lain ya. Maka di sini wallahu taala alam bisa. Jadi yang jelas barang tersebut itu haram untuk dijual. Yang bisa di sini adalah akad jasanya tadi. Begitu pula dengan halnya apa? Orang-orang yang di kandang ayam misalnya, di kandang ayam kemudian ayamnya mati semua ya. Maka ini jasa ya. Jadi jasa bukan harga ayam tadi. Wallahu taala alam bisawab. Bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lainnya lagi. Monggo film nonton malih. Film nonton mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi penyegar kita untuk semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki diri kita maupun keluarga kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.